Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk saudara-saudaraku, YouTuber serta sahabat-sahabatku yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Tak lupa pula salam hormat untuk seluruh awak media. Semoga kita senantiasa selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas hasil liputan adanya tikus selokan yang sedang dikejar oleh ular. Ular itu tidak lepas daripada ular sanca, sangat besar sekali. Mari kita ikuti kisah selengkapnya. Saat itu ada beberapa anak yang sedang mencari belut di mana adanya selokan. Mereka berlari-lari ketakutan. Kebetulan seorang ahli spiritual sedang lewat. Lantas menyapanya, "Hei anak-anak, ada apaan?" "Itu pak," kata anak-anak rame-rame berbicara dengan senada. "Ada ular ngejar-ngejar tikus, tahu ularnya besar banget." "Oh ya sudah," kata seorang sesepuh, "kalian pulang aja ya, saya akan datang ke sana." Lantas gak lama kemudian anaknya si bapak-bapak itu mendatangi seorang sesepuh yang sedang mendekati di mana ada ular yang sedang mengejar-ngejar tikus. Tak lama kemudian sesepuh memperhatikan dengan adanya ular yang sedang mengejar-ngejar tikus. Lantas seorang sesepuh mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Tiba-tiba beberapa orang tua anak tersebut menghampiri sesepuh mengatakan, "Ada apa sesepuh?" Tuh perhatikan di selokan. Ular sanca besar sekali sedang mengejar tikus. Belum tertangkap. Perlu kalian tahu, dia tidak lepas dari bangsa jin. Hanya penglihatannya dia menyerupai ular dan tikus. Padahal mereka dua-duanya sama-sama makhluk gaib. Kata sesepuh mengatakan demikian. "Apakah kalian melihatnya?" "Iya pak, betul." Yang satunya, "Kok saya nggak melihat?" Satunya lagi, "Saya melihat." Lantas, "Gimana ya sesepuh? Kok ada yang bisa melihat, ada yang enggak?" Tadi saya katakan, makhluk gaib tergantung dianya. Dia mau diperlihatkan berapa orang, siapa yang diperlihatkan, siapa yang tidak mau diperlihatkan. Demikian. Itu contohnya. Saya bisa melihat, yang lain bisa melihat, kamu tidak. Seperti itu. Nanti ngobrolnya ya. Lantas seorang sesepuh, kata sesepuh mengatakan demikian. Akhirnya mereka dengan tenang memantau keadaan sesepuh yang sedang interaksi sesepuh kontak terhadap makhluk tersebut. Tiba-tiba si ular itu berhenti, si tikus juga berhenti, tidak mengejar, ada di situ, tidak bergerak. Dengan adanya sesepuh kontak batin. Lantas tiba-tiba si ular itu kepalanya langsung mengangkat ke atas salah mau menerkam sesepuh. Dia berbicara, "Ada apa? Anda memanggil saya?" "Kamu tidak lepas dari..." manusia, ada apa?" "Saya di sini adalah ular sanca yang sedang mengejar tikus. Jangan ikut campur sesepuh." Ya, lantas si ular mengatakan, "Memang makanan saya adalah tikus." Lantas sesepuh melanjutkan pembicaraan, "Bukankah kalian sama-sama makhluk gaib? Kenapa kalian saling menyakiti?" Lantas si ular mengatakan, "Karena peran saya adalah ular. Ular kebiasaan makan tikus, makan ayam, apa saja. Adanya tikus saya makan tikus," kata si ular mengatakan demikian. "Bukankah Anda tahu bahwa tikus itu adalah bangsa kamu?" "Ya betul," kata si ular. "Akan kulahap, kebetulan saya lagi lapar," kata si ular mengatakan demikian. Tiba-tiba si tikus ikut nimbrung. "Betul pak, dia mau makan saya." Lantas sesepuh memberi
memberi ucapan dengan menggarisbawahi bahwasanya kalian adalah tidak lepas bangsa gaib. Seyogianya tidak saling menyakiti, terutama ular. Makanan kamu katanya tikus atau ayam. Kenapa kamu tidak mau makan tikus biasa, bukan tikus jadi-jadian? Itu kan bangsa kamu, kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas si ular, saya sudah gak sabar karena saya lapar. Siapapun yang saya kedapatan, saya lahap. Tapi dia kencang sekali larinya, kata si ular itu. Kan bangsa kamu, makanya dikejar susah. Kecuali kalau tikus biasa, barangkali kamu sudah melahapnya. Di mana saya tidak kedapatan tikus biasa. Kebetulan ada tikus jadi-jadian ya. Apapun yang ada, saya lahap karena saya lagi lapar. Lantas si tikus jadi-jadian berbicara kembali. Dasar lu, kita tahu diri. Padahal kita sama-sama jin. Hanya bedanya punya peranan yang berbeda. Makan tuh badan kamu yang besar, kata si tikus. Si ular itu tambah marah. Hoi, tikus, jangan macam-macam. Sekalipun saya badan besar, saya bisa melilit kamu, bisa kulahap sampai habis, kata si ular mengatakan demikian dengan marahnya. Lantas seorang sesepuh berbicara kembali. Sekarang begini, kalian lebih baik kembali deh ke asalnya, pasti ada makanan di sana. Baik ular maupun tikus jadi-jadian. Kalian tahu kan, tempat asal-usul kamu yang tepat di asalmu masing-masing. Pasti kalian akan menemukan makanan. Percaya deh. Lantas si ular mengatakan, saya sudah gak sabar, saya sudah lapar banget, kata si ular. Lantas apa maumu? Apa saya mau makan manusia saja, kamu akan kumakan, kata si ular. Oh, jadi kamu menantang saya. Sekalipun saya manusia, tidak seperti kamu. Saya punya akal sehat. Manusia pun punya bisa. Kalau kamu mampu, silakan, kata seorang sesepuh mengatakan demikian. Tak lama kemudian si ular itu nyebrang dari selokan mau menyerang. Tiba-tiba sesepuh kebetulan sedang memegang aqua. Lantas dengan melalui perantara aqua itu didoakan, disemprotkan ke ular yang mau menerkam. Dia kepanasan. Woi, apakan ini? Apa ini air aqua? Kok panas banget? Badanku panas, panas. Lantas sesepuh mengatakan, itulah hasil perbuatan kamu yang tidak mau sabar. Saya katakan, bukan makhluk gaib saja yang punya kelebihan, manusia pun bisa. Siapapun yang jahat, seorang manusia tidak akan pernah berdiam diri untuk menumpas kejahatan yang ada. Lantas tiba-tiba si tikus nimbrung memanas-manasin si ular. Weh, ular, gede badan doang lo dengan manusia. Hanya cuman air aku aja kamu sudah takut kepanasan. Lantas tambah marah si ular mengejar si tikus. Jangan macem-macem lo bikin panas gue. Gue lagi kepanasan, kesiram air, lu ikut campur, ikut membela. Dikejarlah si tikus itu. Tiba-tiba seorang sesepuh melemparkan air lagi. Anguslah mereka berdua kembali ke tempat asalnya. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan sekilas yang kami dapatkan untuk menambah wawasan buat kita antara makhluk hidup nyata maupun makhluk gaib yang ada, yang bisa menyerupai binatang-binatang yang ada di dunia ini. Semoga dapat menambah wawasan buat kita semua. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah